Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Holistiawati. Nah, dalam perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang penyembelihan, kurban, dan akikah dalam Islam. Adapun ayat yang bisa memotivasi kita yaitu maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Islam mengatur tata cara penyembelihan hewan agar sesuai dengan syariat atau aturan yang terdapat di dalam agama Islam. Kurban dan akikah adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Memahami hukum dan tata cara penyembelihan sangat penting agar makanan yang kita konsumsi akan menjadi halal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang pengertian penyembelihan. Penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat lehernya dengan menyebut nama Allah. Tujuannya adalah untuk menjadikan daging hewan halal dan baik untuk dikonsumsi. Adapun dalil penyembelihan ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Adapun syarat penyembelihan terdapat 2 macam, yaitu syarat hewan yang disembelih dan syarat penyembelihan. Syarat hewan yang disembelih yang pertama, hewan yang halal dimakan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Masih hidup sebelum disembelih, artinya hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, tidak meninggal sebelum disembelih. Yang ketiga, tidak dalam keadaan sakit parah atau hampir mati. Sedangkan syarat penyembelihan yang pertama, seorang muslim atau ahli kitab. Sedangkan Yahudi atau Nasrani yang menyebut nama Allah juga diperbolehkan untuk menyembelih. Yang kedua, berakal dan baligh, artinya dia dalam keadaan sehat, tidak gila, dan sudah baligh. Yang ketiga, menyebut nama Allah, bisa dengan bismillah saat melakukan penyembelihan. Sedangkan tata cara penyembelihan yang pertama menggunakan pisau yang tajam. Jadi alat yang digunakan untuk memotong atau menyembelih itu harus tajam, artinya tidak tumpul.
Yang kedua, menyebut bismillah dan Allahu Akbar. Yang ketiga, memotong tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Dan yang keempat, memastikan darah keluar hingga hewan tersebut benar-benar mati. Adapun penyembelihan yang tidak sah atau haram dimakan, yaitu jika terdapat 4 unsur. Yang pertama, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Artinya, dalam penyembelihan dia langsung menyembelih begitu saja tanpa menyebut nama Allah, maka haram hukumnya untuk memakan hewan tersebut. Yang kedua, disembelih oleh orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Jadi sudah jelas bahwa orang yang menyembelih itu harus ahli kitab. Jadi kalau non-Islam itu dilarang dan hukumnya haram untuk mengkonsumsi hewan yang disembelih tersebut. Yang ketiga, hewan yang mati sebelum disembelih atau bangkai. Jadi hewan akan menjadi haram dikonsumsi kalau sudah mati sebelum disembelih. Yang keempat, dibunuh dengan cara selain disembelih, seperti dipukul, dicekik, atau disetrum sampai mati, maka hukumnya haram. Selanjutnya pembahasan tentang kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan penyembelihan. Kalau penyembelihan bisa kita lakukan kapan saja, tidak diatur dengan waktu tertentu. Sedangkan kurban itu ditentukan oleh waktu atau tanggal, yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Adapun dalilnya yaitu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Selanjutnya, hukum dan keutamaan kurban. Hukumnya berkurban yaitu sunnah muakkad bagi yang mampu. Sedangkan keutamaannya adalah yang pertama, mendapat pahala yang besar. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, berbagi dengan sesama. Itulah keutamaannya berkurban. Jadi berkurban itu bisa dilakukan oleh siapa saja asal dia mampu. Dan banyak keutamaannya. Syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan unta. Kemudian usianya sudah cukup. Kalau kambing atau domba harus di atas usia 1 tahun baru boleh dikurbankan. Sapi harus lebih dari 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas boleh untuk dilakukan berkurban. Unta 5 tahun ke atas. Yang terakhir harus sehat, artinya tidak cacat dan tidak kurus.
Jadi hewan yang kita kurbankan itu harus sesuai dengan syarat hewan di dalam agama Islam. Adapun tata cara penyembelihan kurban, yaitu ada 4. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, menyembelih setelah sholat Idul Adha. Jadi pelaksanaan kurban itu adalah penyembelihannya dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Yang ketiga, menyebut nama Allah, yaitu Bismillah Allahu Akbar. Yang keempat, membagikan daging kepada fakir miskin. Jadi, setelah hewan selesai disembelih, daging-daging tersebut dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Adapun hikmah berkurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita berkurban, otomatis kita sudah melaksanakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Jadi dengan berkurban, kita secara tidak langsung sudah mau membantu orang lain yang tidak bisa membeli daging, artinya orang yang sangat berkekurangan bisa dibantu untuk merasakan makan daging dengan daging kurban. Yang keempat, menyucikan harta dan jiwa bagi yang berkurban. Jadi dengan berkurban kita sudah bisa dikatakan menyucikan harta kita dan jiwa kita. Pembahasan selanjutnya yaitu akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Adapun dalilnya yaitu setiap anak tergadai dengan akikahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedangkan hukum akikah yaitu sunnah muakkad bagi yang mampu dan dilaksanakan oleh orang tua untuk anaknya. Sedangkan syarat hewan akikah yaitu kambing atau domba. Jumlah hewannya, kalau anaknya laki-laki, berarti jumlah hewannya 2 ekor kambing. Sedangkan kalau perempuan, cukup dengan 1 ekor kambing. Sedangkan usia hewannya minimal berusia 1 tahun. Dan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Adapun tata cara pelaksanaan akikah, yang pertama, disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau bisa juga di hari ke-21 setelah kelahiran anak tersebut. Yang kedua, membaca doa dan menyebut nama anak tersebut. Jadi bisa dikatakan mendoakan anak tersebut. Yang ketiga, memasak dan membagikan daging dari hasil akikah tersebut tanpa dijual. Yang keempat,
mencukur rambut bayi tersebut. Sedangkan hikmah akikah yaitu yang pertama mendekatkan diri anak kepada Allah sejak dini. Yang kedua, meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai wujud rasa syukur dari orang tua atas kelahiran anaknya. Dan yang keempat, menjalin silaturahmi dengan berbagi makanan. Jadi kesimpulannya dari penyembelihan kurban dan akikah yaitu penyembelihan dalam Islam memiliki aturan agar makanan halal untuk kita konsumsi. Yang kedua, kurban adalah ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi dengan sesama. Yang ketiga, akikah adalah bentuk syukur atas kelahiran anak dan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan ketiga ibadah ini, baik penyembelihan, kurban maupun akikah, akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Demikian penjelasan tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan, kita semua bisa mendapatkan ilmu dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.